Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berkalam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi para setiap pengumpat dan pencelah. Biasa kita dapati di Quran terjemah, penterjemahannya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat, ternyata ahli tafsir sepakat bahwa wail di sini adalah nama suatu lembah di neraka. Maka kita pernah mendengar bahwa ada neraka namanya wail. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang itu. Neraka wail sudah Allah siapkan bagi para setiap pengumpat dan pencela. Humazah dan lumazah itu sama. Artinya mencela orang lain, menghardik orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, merendahkan kehormatan orang lain. Tetapi humazah itu dengan kata-kata, dengan lisannya. Misalnya ada orang pincang kemudian kita panggil pincang, Mas Pincang, Pak Pincang. Atau orang botak kemudian kita panggil Mas Botak. Itu humazah namanya. Merendahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain dengan lisannya. Kalau lumazah itu dengan gerakan, dengan isyarat. Misalnya kita menasehati orang agar tidak mendekat, jangan dekati orang ini isyarat namanya. Nah, isyarat ini lumazah namanya, merendahkan orang lain dengan isyaratnya. Atau ada orang pincang kemudian kita pura-pura pincang di depannya untuk menghina dia, itu namanya lumazah. Nah, orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan neraka wail. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang kemudian diancam dengan neraka itu berarti dosa besar. Sehingga humazah dan lumazah ini adalah masuk kategori dosa-dosa besar, saudaraku. Maka kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang demikian. Kemudian ayat selanjutnya adalah alladzi jama'a mala wa 'addadah, yaitu orang yang mengumpul-ngumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta kemudian menghitungnya itu adalah manusiawi, bukan hal yang tercela. Lah, yang tercela itu apa? Yang tercela adalah ayat selanjutnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya adalah yang akan mengekalkannya. Dia mengira bahwa kebahagiaannya adalah dari hartanya, atau hartanya adalah sumber kebahagiaannya, sehingga kemudian dia berat untuk memberikan kepada orang lain. Dia enggan untuk bersedekah, dia enggan untuk berinfak, dia enggan untuk memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya itu. Dia tidak mau zakat. Nah, inilah yang tercela. Jadi menghitung-hitung hartanya, mengumpulkan hartanya pagi, siang, sore, malam, itu aktivitasnya, dan dia melupakan hak orang lain atas hartanya itu. Kemudian dia tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa dalam harta itu ada hak orang lain. Nah, keterkaitannya apa dengan mencela orang lain, dengan mengumpulkan harta? Pada saat ayat ini turun, profesi paling top itu adalah berdagang. Profesi paling top adalah berdagang. Nah, konon ceritanya orang berdagang itu selalu kalau promosi itu pasti mengunggulkan barang dagangannya sendiri, dan kemudian dia tambahi dengan menjelek-jelekan harta dagangan orang lain. Dan inilah yang dicela. Inilah yang dicela, yaitu merendahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, baik itu fisiknya ataupun hartanya ataupun kehormatannya. Nah, untuk orang yang sudah punya karakter seperti ini, perilaku seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala ancam double, ancam dua kali. Yang pertama tadi adalah dengan wail, yang kedua adalah yaitu dengan neraka hutomah. Kalla layumbadanna fil khutamah. Jangan lakukan itu. Sekali-kali tidak demikian.
orang yang punya perilaku seperti ini, orang yang punya karakter seperti ini pasti akan dicampakkan, pasti akan dilemparkan kepada neraka hutomah. Wa ma adraka mal hutomah. Tahukah kamu apa itu hutomah? Ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Ini pertanyaan untuk takhfif, untuk menakut-nakuti. Seperti misalnya kita menakut-nakuti anak-anak kita dengan setan. Jangan keluar malam ya, di luar banyak setannya. Kamu tahu nggak setan itu apa? Nah, pertanyaan kamu tahu nggak setan itu apa? Itu bukan untuk bukan untuk dijawab, tetapi untuk menakut-nakuti. Sama seperti ayat ini. Pertanyaannya adalah, apa itu neraka? Tahu nggak kamu itu neraka hutomah? Ini pertanyaan tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah Allah siapkan di belakangnya. Ini butuh perhatian kita supaya kita lebih memperhatikan lagi dan tumbuh takut di dalam diri kita, di dalam hati kita, dan kemudian karena takut itu kita tinggalkan perbuatan-perbuatan ini. Apa itu? Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah, yaitu neraka Allah yang dinyalakan. Artinya selalu menyala, tidak pernah padam. Bahkan jangankan padam, berkurang kualitas panasnya pun tidak. Berkurang kualitas panasnya pun tidak. Wa narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Bahkan kekuatan panasnya itu langsung merusuk ke hati. Jadi kalau mayat di dunia ini dikemasi, dibakar, itu yang paling akhir gosong adalah hatinya, karena dia adalah sesuatu yang basah ya, yang tersimpan di dalam, terlindungi daging, terlindungi kulit, terlindungi tulang, maka itu yang paling terakhir gosong. Tetapi kalau di neraka ini tidak, langsung ke hati. Innaha alaihim muqsadah, bahwa mereka yang masuk neraka hutamah itu tertutup di dalamnya, kemudian fi amadim mumaddadah, mereka terikat di dalam neraka itu. Artinya para pendengar sekalian, bahwa mereka di dalam neraka itu tidak ada sedetik pun untuk istirahat, tidak ada sedikit pun kenikmatan di dalam surga. Bahkan mereka itu per detiknya merasakan siksa neraka dan mereka tidak bisa keluar darinya. Dan ini pun sistem pembakaran yang sangat sempurna. Panasnya luar biasa, mereka terikat dalam tiang, kemudian di dalam ruangan yang tertutup, dan panasnya menyelimuti mereka, sehingga kemudian mereka tidak bisa keluar. Inilah gambaran orang yang suka menghina orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Allah gambarkan demikian siksanya agar kita menghindarkan diri dari dosa-dosa ini. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.